Teori dasar kapasitor. Kapasitor atau kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C, adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Satuan kapasitor disebut farad atau disingkat F. 1 farad sama dengan 9 kali 1011 cm persegi, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif, karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya di alam bebas. Fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron coulomb. Pada abad 18 menghitung bahwa 1 coulomb sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Berikut rumus kapasitansi. Q sama dengan muatan elektron dalam C coulomb. C sama dengan nilai kapasitansi dalam F farad. P sama dengan besar tegangan dalam V volt. Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas area plat metal A, jarak T antara kedua plat metal, tebal dielektrik, dan konstanta K, bahan dielektrik. Dengan rumus dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan 8,85 x 10 pangkat minus 12 KAT. Berikut adalah tabel contoh konstanta K dari beberapa bahan dielektrik yang disederhanakan. Wujud dan macam kondensator. Berdasarkan kegunaannya, kondensator dibagi menjadi 1. Kondensator tetap, nilai kapasitasnya tetap tidak dapat diubah. 2. Kondensator elektrolit. Elektrolit condenser sama dengan Elko. 3. Kondensator variabel, nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah. Kapasitor yang ukuran fisiknya kecil biasanya hanya bertuliskan 2 atau 3 angka saja. Jika hanya ada 2 angka, satuannya adalah PF picofarads. Sebagai contoh, kapasitor yang bertuliskan 2 angka 47, maka kapasitansi kapasitor tersebut adalah 47 picofarad. Jika ada 3 digit, angka pertama dan kedua menunjukkan nilai nominal, sedangkan angka ketiga adalah faktor pengali. Faktor pengali sesuai dengan angka nominalnya. Fungsi kapasitor. Fungsi penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian. 1. Sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain pada PS. 2. Sebagai filter dalam rangkaian PS. 3. Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. 4. Untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. 5. Menghilangkan bouncing, loncatan api, bila dipasang pada saklar.
Tipe kapasitor. Kapasitor elektrostatik. Kapasitor elektrostatik adalah kelompok kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang populer serta murah untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Kapasitor elektrolitik. Kelompok kapasitor elektrolitik terdiri dari kapasitor-kapasitor yang bahan dielektriknya adalah lapisan metal oksida. Umumnya kapasitor yang termasuk kelompok ini adalah kapasitor polar dengan tanda plus dan minus di badannya. Mengapa kapasitor ini dapat memiliki polaritas adalah karena proses pembuatannya menggunakan elektrolisa sehingga terbentuk kutub positif anoda dan kutub negatif katoda. Kapasitor elektrokemikal. Satu jenis kapasitor lain adalah kapasitor elektrokemikal. Termasuk kapasitor jenis ini adalah bateri dan acu. Pada kenyataannya bateri dan acu adalah kapasitor yang sangat baik, karena memiliki kapasitansi yang besar dan arus bocor yang sangat kecil. Tipe kapasitor jenis ini juga masih dalam pengembangan untuk mendapatkan kapasitansi yang besar namun kecil dan ringan, misalnya untuk aplikasi mobil elektrik dan telepon selular. Terima kasih sudah datang. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe.